Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat kelas 7, kita berjumpa lagi dalam PJJ Bahasa Indonesia bersama Ibu Yani. Hari ini kita akan belajar mengenai struktur teks prosedur. Teks prosedur itu layaknya seperti teks-teks yang lain, dia memiliki struktur pada setiap bagian-bagian teks tersebut. Ada apa saja strukturnya, kita lihat. Nah, struktur teks prosedur itu yang pertama dia ada tujuan. Yang kedua, dia ada bahan dan alat. Nah, yang ketiga dia ada langkah-langkah. Jadi, struktur yang pertama adalah tujuan, struktur yang kedua adalah alat dan bahan, struktur yang ketiga adalah langkah-langkah. Jadi, teks prosedur memiliki 3 struktur. Kita lihat contohnya. Nah, ini adalah struktur tujuan. Struktur tujuan itu biasanya dia ada di awal bagian teks prosedur. Nah, ini kita langsung ke contoh cara membuat ikat rambut. Berarti teks prosedurnya adalah akan membahas mengenai cara membuat ikat rambut. Nah, ikat rambut biasanya dimanfaatkan oleh anak perempuan baik untuk dikucir maupun untuk bando. Ikat rambut yang dibuat tidak sekadar mengikat begitu saja, akan tetapi juga ada unsur hiasnya. Oleh sebab itu, pada pembuatannya mesti dilakukan dengan kreatif. Untuk dapat membuat ikat rambut, caranya sangat gampang sekali. Maka ikutilah langkah-langkah seperti yang ada berikut ini. Nah, di sini kenapa disebut sebagai tujuan? Karena pada satu paragraf ini, dia mengarahkan si pembaca untuk mengetahui bahwasanya teks prosedur ini bertujuan untuk membuat atau melakukan apa. Maka dia disebut sebagai tujuan. Karena disinilah akan terlihat tujuan dari teks prosedur tersebut. Apakah dia membuat kue, apakah dia tentang membuat robot, atau cara mengoperasikan game, atau cara menginstal sebuah aplikasi. Nah, semuanya itu akan terlihat pada paragraf pertama, yaitu pada struktur tujuan. Yang kedua, nah, kalau dia teks prosedurnya merupakan teks prosedur untuk melakukan atau membuat sesuatu, dia pasti menggunakan alat dan bahan. Ada juga yang menjelaskan tentang bahan saja, ada juga yang menjelaskan ada alat dan bahan. Nah, kalau untuk teks prosedur ini bersifat variatif, tapi alat dan bahan itu harus ada pada teks prosedur. Nah, misalnya alat membuat kunci rambut tadi, pensil dan gunting, itu alatnya. Tali kur mesti sesuai dengan kebutuhan. Tali kur itu adalah satu utas tali yang bisa digunakan untuk membuat ikat rambut. Ini contoh yang kedua. Yang ketiga, namanya juga teks prosedur, maka dia harus memiliki langkah kerja atau cara melakukan sesuatu. Langkah kerja membuat kunci rambut adalah yang pertama. Tali kur akan dipotong menjadi 2 bagian. Setiap bagian akan dilipat 2 sehingga semuanya terdapat 4 utas tali. Siapkanlah pensil yang cukup panjang. Buatlah pada simpul kepala dengan menggunakan bantuan pensil tersebut. Buatlah dengan simpul datar, lakukanlah sampai seluruh tali hingga menjadi jalinan simpul. Buatlah variasi supaya simpul tak monoton. Kalau perlu, maka gunakanlah tambahan aksesoris lain. Ikat rambut hingga siap digunakan, ya. Ikatlah rambut hingga siap digunakan. Nah, ini adalah langkah kerja. Jadi, kalau teks prosedur itu tentang cara membuat kue misalnya, berarti misalnya dia akan menjelaskan tentang langkah-langkah untuk membuat kue. Nah,
Itu adalah struktur teks prosedur ada 3. Yang pertama tadi dia tujuan, yang kedua alat dan bahan, yang ketiga adalah langkah kerja. Nah, itu adalah struktur teks prosedur. Terima kasih.